Kajian Tahdzibul Akhlaq bagian ke-12 atau penyakit hati nomor 12, yaitu al-ghurur. Masih sekitar mukadimah ya. Baru sampai kepada ini penjelasan tentang kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan itu adalah terjaga. Paling hati itu ya terjaga, tidak tertidur, nanti ini kebalikan dari al-ghurur tuh yang ini nih ya. Dan harus cerdas gitu ya. Harus cerdas, harus mampu memahami. Dan sebaliknya, sumber kecelakaan itu adalah al-ghurur dan lalai. Nah, kalau semua kunci kebahagiaan itu adalah terjaga, tidak lalai gitu ya. Artinya tidak lalainya terjaga dan cerdas, hanya mampu memahami. Dan sebaliknya sumber kecelakaan itu adalah al-ghurur. Nah, ini sebagai penyakit hati yang ini sekarangnya judulnya kan al-ghurur dan lalai. Maka tidak ada nikmat dari Allah yang lebih besar atas hambanya dibandingkan atau daripada iman dan ilmu. Tidak ada anugerah yang lebih besar dari Allah kepada hambanya dibandingkan dengan iman dan ilmu. Tapi tidak ada jalan untuk mencapai kepada hal tersebut kecuali yaitu terbukanya hati. Terbukanya hati dengan cahaya ilmu tersebut. Tidak ada jalan atau cara untuk mencapai kepada hal tersebut kecuali dengan hati yang terbuka gitu ya, insyirahus sadri, insyirahul qalbi, terbukanya hati, kemudian diterangi itu ya dengan cahaya ilmu. Ghurur ini gelap, itunya gelap tanpa ilmu. Kemudian wala nikmah, bukan nikmatnya, wala nikmata azama minal kufri wal maksiat, dan tidak ada malapetaka. Nah, gitulahnya, tidak ada malapetaka yang lebih besar bagi manusia setelah dibandingkan dengan kekufuran dan maksiat. Maksiat itu berarti tidak taat. Pokoknya tidak taat saja, bukan soal kalau soal tidak taat ternyata gitu ya. Kalau soal maksiat atau tidak taat ini kan tidak melulu sebutnya ya. Tidak melulu orang kafir. Kalau orang kafir pasti maksiat. Kalau orang kafir pasti tidak taat. Ya, maksiat itu kebalikan dari taat. Maksiat itu berarti tidak taat. Nah, ternyata kan kalau maksiat itu kan tidak hanya orang kafir, orang-orang Islam pun, ya orang-orang Islam pun itu banyak yang tidak taat. Jadi pada hal ini ya dulu ini sering juga nih ya saya ungkap nih yang gini, kalau para sahabat mereka ini kan hidup bersama Rasulullah SAW,
mereka ini bertemu langsung ya dengan Rasulullah SAW, mendapat ya tentunya kan mendapat bimbingan, mendapat arahan gitu kan, mendapat tuntunan langsung dari Rasulullah SAW, dan mereka pun mengikutinya. Ya jadilah mereka ini generasi manusia terbaik. Tapi kan tidak setiap yang bertemu dengan Rasulullah demikian kan. Abu Jahal, Abu Lahab tidak menjadi sahabat. Dia atau mereka ini Abu Jahal, Abu Lahab tetap saja dia kafir. Tidak taat itu ya, tidak mau beriman, tidak mau menerima, tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Nah, adapun para sahabat yang mereka yang taat gitu ya, bertemu dan mereka beriman, dan ternyata ketaatan mereka itu kan total gitu ya. Kalau para sahabat ketaatan mereka itu total kepada Rasulullah SAW. Ya jadilah mereka itu generasi manusia terbaik. Nah ternyata kan setelah generasi mereka habis, berganti generasi dengan generasi berikutnya yaitu tabi'in. Nah dimulai sejak zaman tabi'in, orang-orang Islam yang maksiat itu sudah mulai bermunculan. Nah, maksiatnya itu dengan cara ini disebutnya ya nah sebetulnya kan sama saja mau zaman tabiin mau zaman kapanpun itu yang namanya kalau orang Islam bermaksiat artinya mereka menyimpang dari ajaran Islam. Ya mereka itu berarti menyimpang itu dari ajaran Islam. Nah sebetulnya ininya hal itu adalah malapetaka. Tidak ada malapetaka yang lebih besar bagi siapapun, sebutlah bagi manusia, tidak ada malapetaka yang lebih besar dibandingkan dengan kufur, tentu itu yang paling besarnya, dan maksiat. Ini yang barusan yang kedua yaitu maksiat ya, karena maksiat ini tidak dominasi orang kafir. Kalau orang kafir pasti maksiat, seumur hidupnya mereka maksiat. Seumur hidupnya tidak ada ketaatan sedikit pun. Tapi orang Islam itu ternyata itu yang berbuat maksiat, yang tidak taat itu dimulai sejak generasi tabi'in, mulai melakukan penyimpangan, mulai keluar jalur itu ya, hidup mereka itu tidak lagi berlandaskan, tidak lagi di dalam koridor ajaran Islam, sedikit demi sedikit melakukan penyimpangan, keluar dari ajaran Islam. Nah, padahal itu hakikatnya adalah malapetaka. Itu malapetaka besar gitu ya. Tidak ada malapetaka yang lebih besar daripada bagi manusia itu kecuali atau dibandingkan dengan kufur dan maksiat. Dan kalau tadinya yang bagian yang tadi, kunci kebahagiaan itu adalah terjaga dan cerdas, mampu memahami, dan tidak ada kebahagiaan, kenikmatan yang lebih besar dari Allah terhadap hambanya dibandingkan dengan iman dan ilmu. Di mana ilmu itu kan harus dipahami. Ya, ilmu itu kan harus dipahami. Sementara kunci kebahagiaannya itu adalah ya paham dulu, berartinya paham dulu gitu dengan ajaran Islam. Kemudian jangan lalai, harus tayakuz, ya harus terjaga. Nah sebaliknya kalau yang menjadi malapetaka, kecelakaan bagi manusia itu tidak ada yang lebih besar daripada kufur dan maksiat. Dan tidak ada yang membawa kepada hal tersebut, yaitu kufur dan maksiat. Ya tidak ada yang membawa kepada kufur, apalagi kufur ya yang terbesar, maksiat terbesar itu adalah kufur.
ketidaktaatan terbesar kepada Allah itu kalau menjadi orang kafir. Mereka ini total berarti tidak taatnya, bukan setengah-setengah, bukan sebagian-sebagian. Kalau menjadi orang kafir artinya mereka itu yang menolak seluruhnya apa yang Allah turunkan. Nah itu malapetaka paling besar, yaitu dengan pernyataan di dalam Al-Quran bahwa mereka itu masuk neraka dan abadi. Ya karena kufur itu ya masuk neraka itu dan abadi. Nah dan tidak ada yang membawa kepada hal tersebut yaitu yang membawa kepada malapetaka besar itu selain daripada buta hati dengan gelapnya kebodohan. Jadi buta dan tuli lah gitulahnya, mata hatinya buta gitu, pendengaran hatinya tuli, maka itulah yang disebut dengan ghurur. Itulah penyakit hati ghurur itu yang demikian, buta dan tuli itu hatinya. Dan yang menyebabkan buta dan tuli hatinya itu bizulmatil jahalah, karena gelapnya kebodohan. Sebaliknya dari yang sebelumnya, bahwa tidak ada yang caranya, tidak ada cara, tidak ada jalan untuk memiliki iman dan ilmu. Itu tidak ada cara untuk memiliki iman dan ilmu. Nah karena iman dan ilmu ini itu anugerah, anugerah yang paling besar dari Allah, dan itulah nantinya ya kunci untuk mencapai kepada kebahagiaan. Kalau yang ini sebaliknya, berarti tidak ada yang membawa, yang mengarahkan kepada kekufuran dan maksiat, di mana hal itu adalah sebagai malapetaka terbesar bagi manusia. Tidak ada yang membawa ke sana kecuali umyul qalbi, summul qalbi, buta mata hatinya, kemudian juga tuli itu pendengaran hatinya, dan yang menyebabkannya itu adalah karena kebodohan. Kalau ilmu itu itu akan menjadi terang. Nah, kalau dengan ilmu hati itu akan menjadi terang. Sementara dengan kebodohan sebaliknya, maka hati itu akan menjadi gelap. Nah, hati itu akan menjadi gelap. Andai gitu kan, andai kalaupun punya mata hati itu, kalau hatinya gelap kan meskipun matanya melihat tetap saja kan tidak nampak, tidak ada yang nampak. Jadi tetap saja ini kesimpulannya gelap mata hatinya, buta mata hatinya, atau tidak dapat melihat. Si mata hatinya tidak dapat melihat, telinga hatinya tidak dapat mendengar karena tidak ada cahaya yang masuk. Ya, tidak ada cahaya yang masuk. Jadi boleh ya ini kemarin juga sudahnya saya sampaikan. Kalau orang yang buta tunanetra, ya sudahlah, memang matanya yang tidak berfungsi, dia tidak bisa melihat. Artinya kalau matanya sudah tidak berfungsi, mau di tempat gelap, mau di tempat terang, ya tidak bisa melihat. Ya kita juga suka melihat, ya kan ada tunanetra siang hari itu kan berjalan pakai tongkat, padahal kan siang terang. Ya kita bisa melihat karena matanya berfungsi, kemudian ada cahaya. Bagi yang tunanetra kan mau dalam keadaan terang ataupun gelap nggak ada bedanya. Bagi mereka kan mereka tidak bisa melihat karena alatnya, matanya tidak berfungsi. Nah sementara yang matanya sehat, matanya itu akan berfungsi kalau ada cahaya. Matanya sehat, kalau di tempat gelap kan tidak bisa melihat. Kemudian kalau matanya sehat,
Cahayanya ada tapi kemudian ditutupi. Sama, jadi kan hasilnya tidak bisa melihat karena ditutupi. Nah, gurur ini kalau diibaratkan demikian gitu ya. Mata hatinya itu sebetulnya bisa melihat, tapi tidak ada cahaya yang masuk, tidak ada ilmu. Tidak ada cahaya yang masuk ke dalam hatinya. Padahal matanya bisa melihat, tapi tidak ada cahaya yang masuk ke dalam hatinya. Nah, ini yang namanya gurur itu tidak mau memasukkan ilmu ke dalam hatinya, sehingga meskipun mata hatinya berfungsi ya tetap tidak bisa melihat karena tidak ada cahaya, tidak ada cahaya yang masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Karena tidak mau nih ya, karena tidak mau itu memasukkan cahaya ilmu ke dalam hatinya, sehingga hatinya itu tetaplah gelap dengan kebodohan. Ya, hatinya itu tetap gelapnya dengan kebodohan. Jadi lama kelamaan disebutnya, lama kelamaan mata yang asalnya berfungsi tapi tidak pernah digunakan untuk melihat karena selalu di tempat gelap, akhirnya matanya tidak berfungsi. Ketika datang cahaya itu malah silau, langsung ditutupi matanya. Nah, itu yang digambarkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 19-20. Ayat 19 dan ayat 20. Atau mulai dari ayat 17 gitu kalau nggak salahnya, kemarin juga sudah itunya ayat 17, 18, 19, 20 itulah. Jadi orang-orang yang demikian, orang-orang yang tidak mau memasukkan cahaya ilmu ke dalam hatinya, berarti hatinya itu selalu dalam keadaan gelap, padahal matanya berfungsi bisa melihat. Tapi ketika karena mereka tidak mau gitu ya memasukkan cahaya ilmu ke dalam hatinya, selalu hatinya itu dalam keadaan gelap, maka matanya itu lama kelamaan tidak berfungsi karena tidak pernah dipakai untuk melihat. Begitu ada cahaya, mereka merasa silau. Itu yang ya, di ayat berapa 19 20 yang yakadul barku yakhtafu absarohum. Begitu ada cahaya mereka itu kan murka, mereka marah-marah karena mereka matanya itu terasa sakit karena biasa dalam gelap. Itulah begitu ada cahaya itu mata mereka itu menjadi sakit, biasa di dalam gelap, kemudian ada kilat yakadul barku itu ya ada kilat yakhtafu absarohum, seolah-olah itu mencolok gitulah. Apa namanya, mencolok tehnya, mencoloknya nyolok kada panon itu teh. Mata yang sekian lama berada di dalam gelap kemudian sekaligus diberi cahaya yang amat terang langsung ditujukan ke matanya. Eta asa kecolok itu panon teh, mereka marah. Dengan adanya cahaya itu mereka marah. Nah, sampai di sana nih ya, yang kemarin nih mukadimahnya sampai di sana tuh. Nah, sekarang lanjutannya fal aqyasu wa arbabul baso iri qulubuhum kamiskatin fiha misbahun al misbahu fi zujajatin azujajatin ka annaha kaua. Ini di surat An-Nur ayat 35. Nah, maka yang akyas itunya isim tafdil dari al-kais. Nya itu kan al-kais yang di hadis al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nah, akyas maka yang paling itulahnya yang paling itu yang dimaksud seperti yang di awal, yang paling cerdas berartinya yang brilian, yang bisa memahami, yang tidak lalai gitulah. Akyas itu yang demikian ya, yang bisa memahami, yang tidak lalai. Arbabul basoir,
qulubuhum, yaitu yang mampu memelihara mata hati, atau memelihara gitu mata hati. Mata hatinya berarti coba bandingkan lagi dengan yang tadinya. Orang yang kena oleh penyakit ghurur itu adalah orang yang dia punya mata hati, tapi hatinya itu kan tidak pernah diterangi dengan ilmu. Mata hatinya itu bisa melihat sebetulnya, tapi hatinya tidak pernah diterangi dengan ilmu, sehingga matanya ini kan selalu dalam keadaan gelap. Padahal matanya berfungsi bisa melihat, tapi karena hatinya, ke dalam hatinya tidak pernah dimasukkan ilmu, maka hatinya itu tidak mata hatinya itu kan tidak bisa melihat karena memang tidak ada cahaya. Ketika sekali hanya ada cahaya, itu yakadul barku yakhtofu absarohum, itu seperti kilat yang persis di depan mata, yang mata tersebut selalu atau biasa dalam keadaan gelap. Begitu ada cahaya kilat yang sangat terang, seolah-olah kan mata itu asa dicolok itu panon teh. Sakit kan itu kan, begitulah melihat apa namanya ini perumpamaan saja nih ya. Kalau kita naik kendaraan, kemudian ada lampu jauh dari arah yang berlawanan yang ke mata, itu kan mata sakit. Apalagi kalau di dalam ayat tadi gambarannya mata yang selalu terbiasa berada gitu dalam suasana, dalam situasi yang gelap, kemudian muncul cahaya kilat yang amat terang. Itu kan kilat itu amat terang, persis di depan mata. Bukannya dengan cahaya tersebut, mata tersebutnya, si mata itu bukannya apa namanya ya, bukan disebutlah, bukannya berterima kasih karena jadi ada yang bisa terlihat, tetap saja gelap. Dengan datangnya cahaya itu kan menjadi silau, bukannya diterang, gitulah, bukannya menjadi terang sehingga bisa terlihat, bisa nampak, bisa terlihat suasana situasinya seperti apa, malah silau. Ketika ada kilat itu cahayanya yang sekaligus dalam apa namanya yang sangat terang, si mata yang biasa dalam keadaan gelap ini bukannya apa namanya ya, bukannya enak, bukannya nikmat, bukannya apa namanya sebutnya berterima kasihnya karena ada cahaya sehingga jadi bisa ada yang nampak, ada yang terlihat. Bukan demikian. Dengan adanya cahaya itu malah menjadi silau, tetap nggak ada yang terlihat. Ya tetap tidak ada yang terlihat. Kalau silau kan jadi tidak ada yang terlihat. Nah kalau yang fal aqyasu al aqyas, orang yang akyas itu orang yang cerdas tadinya, orang yang tidak lalai, orang yang cerdas, orang, dan satu lagi arbabul basoir. Nah, arbabul basoir ini orang yang membiasakan diri, mata hatinya itu diterangi dalam keadaan terang dengan ilmu. Jadi ilmu itu kan cahaya. Mata hatinya itu dibiasakan itunya, mata hatinya itu terbiasa dan dibiasakan dengan hati dalam keadaan terang dengan ilmu, sehingga tidak merasa silau, justru merasa nikmat lah, karena dengan cahaya itu kan jelas semuanya nampak terlihat. Tayata arbabul basoir, orang yang memelihara mata hatinya itu
dikondisikan hatinya, berarti sebetulnya kan hatinya yang dikondisikan, hatinya itu selalu dalam keadaan terang dengan ilmu, maka mata hatinya itu tidak akan mengatakan silau, justru nikmat karena jelas nampak terlihat. Beda dengan yang kena oleh penyakit gurur itu, hatinya itu selalu gelap, sehingga mata hatinya itu bukan tidak bisa melihat. Mata hatinya sebetulnya berfungsi, sebutnya lah gitunya, sebetulnya berfungsi karena tapi hatinya sendiri yang tidak pernah diberi cahaya dengan ilmu, sehingga mata hatinya itu tidak terbiasa melihat. Tidak terbiasa melihat karena selalu berada di tempat yang gelap. Begitu ada cahaya, begitu ada ilmu yang terasa oleh mata itu bukan enak, bukan berterima kasih karena merasa diterangi sehingga ada yang nampak, ada yang terlihat. Mata ini malah merasa silau. Kamak kanu eta teh kanu nyaanganage nya eta kalau ada lampu jauh kan dari arah yang berlawanan kendaraan kan sok kamak. Karena itu mata merasa nggak enak dengan cahaya yang demikian. Nah kalau yang ini yang al-aqyas wa arbabul basoir, ya orang yang apa namanya lah ada hese atunya terjemah harfiahna ya bahasa orang tanya orang yang selalu terjaga gitulah. Kalau di dalam hadisnya gitu al-kais itu kan mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya, orang yang kais, orang yang kais itu adalah orang yang dia mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya dan tidak berhenti beramal untuk hidup setelah matinya. Nah, kalau yang ini yang akyasnya orang yang paling demikian, yaitu berarti kan kalau kembali ke awal yang orang yang selalu terjaga, yaitu orang yang tidak lalai. Ya, orang yang tidak lalai wa arbabul baso iri kulubuhum. Nah, orang yang ini nih mampu menjaga mata hatinya. Arbabul basoir itu mampu menjaga mata hatinya. Yaitu nih ya yang menjaga mata hati itu normal bisa melihat, tapi kalau hatinya gelap kan mata ini tidak bisa melihat karena dalam kondisi gelap kan mata tidak bisa melihat. Nah maka untuk memelihara gitunya mata hati agar selalu awas, selalu melek, selalu bisa melihat, ya terangilah hatinya dengan ilmu. Ya maka mata hatinya itu akan awas, melek, itu selalu bisa melihat karena selalu dikondisikan hatinya itu dalam keadaan terang dengan ilmu. Maka apapun itu bukan apapunnya, kalau biasa demikian, maka dengan ilmu, apalagi kalau yang katakanlah yang ilmunya terus gitunya, ilmunya terus ditingkatkan, ilmunya itu terus ditambah, maka kan keadaan hati itu akan semakin terang, akan semakin jelas, mata itu akan semakin awas melihat dengan meningkatnya ilmu. Nah orang yang seperti ini ya disebutnya al-aqyas wa arbabul basoir, ya, orang yang kais dan orang yang memelihara mata hatinya. Ini seperti yang Allah gambarkan di surat An-Nur ayat 35. Ya, orang yang demikian ya orang, nah berarti kan orang yang lepas, berarti orang yang tidak kena nih oleh penyakit hati al-ghurur. Ini yang sekarang ini kan judulnya penyakit hatinya al-ghurur. Jadi al-ghurur teh poek itu kan hatinya gelap sehingga mata dan telinganya tidak bisa berfungsi, akhirnya buta beneran, akhirnya tuli beneran gitu mata hatinya, pendengaran hatinya, karena hatinya tidak pernah diterangi dengan ilmu.
Nah, makanya al-ghurur ini bagian dari bodoh. Yang bagian dari bodoh gitunya kan. Nanti adalah penjelasan berikutnya. Ini kita lihat dulu nih surat An-Nur ayat 35. Ini perumpamaan seperti apa gitulahnya orang yang hatinya terang, intinya gitu ya. Seperti apa orang yang hatinya itu terang. An-Nur itu surat ke-24 ya. Ayat 35 kita lihat nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard. Ya itu cahayanya itu memang dari Allah. Aduh, kalau aku mah ada cahaya mah dari Allah nih. Allahu nurus samawati wal ard. Allah di sini diterjemahnya pakai kurung ya. Kalau terjemah harfiahnya Allah itu adalah cahaya di seluruh langit dan bumi. Kalau di sini diterjemahnya diberi kurung, Allah itu pemberi cahaya. Jadi bukan Allahnya yang menjadi cahaya. Allah itu pemberi cahaya di seluruh langit dan bumi. Ya, Allah itu pemberi cahaya. Makanya kan Allah menurunkan cahaya. Allah menurunkan ilmu. Nyata cahaya untuk hati itu adalah ilmu. Ya, orang yang memasukkan apa yang Allah turunkan itu ilmu. Kalau saya sering mengartikan seperti ini, ilmu garis miring, agama garis miring gitu, tak Al-Quran. Allah menurunkan apa? Menurunkan Al-Quran. Melalui Rasulullah kan Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu apa sih? Ilmu isinya. Seluruh Al-Quran itu isinya adalah ilmu. Dan itulah Islam. Allah menurunkan Islam itu kan dimulai dengan menurunkan wahyu yang pertama. Berarti Allah itu sudah menurunkan agama Islam. Nah, inilah cahaya untuk hati. Ini Allah di sininya hati yang terang atau yang menerangi hati itu adalah ya cahaya sih. Kalau yang menerangi itu kan cahaya. Nah, Allah lah pemberi cahaya kepada seluruh langit dan bumi. Perumpamaan cahaya yang Allah turunkan, yang Allah berikan ke seluruh langit dan bumi itu, ya, perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Ininya menggambarkan nih Allah nih kan, ini kan ayat Al-Quran, artinya firman Allah nih yang menggambarkan nih cahaya. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu ada di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Ini perumpamaan lagi meniliar memahami perumpamaan lagi. Aduh, ampun, pokoknya mah terang lah gitu. Pokoknya ini nih cahaya ini Allah nih yang memberi cahaya. Allah itu sudah, artinya kan Allah memberi cahaya. Allah sudah menerangi seluruh langit dan bumi ini dengan cahayanya. Apa sih cahayanya? Ilmu, agama gitu ya. Cahaya dari Allah itu adalah ilmu, agama, Al-Quran. Kalau hadis-hadis Rasulullah SAW itu kan tafsir kan, penjelasan kan dari Al-Quran. Meskipun hadis-hadis sabda Rasulullah SAW atau amalannya itu semuanya menjelaskan Al-Quran, itu juga dari Allah ya, Al-Quran, dan penjelasannya, tafsirnya, takwilnya itu dari Allah.
Karena Rasulullah SAW menjelaskan, menafsirkan Al-Quran itu bukan dari pemahamannya sendiri. Allah juga yang memberi penjelasannya. Ini lanjutkan nih, ini aduh ya nyam nih saya memahami lagi. Ada sampai sana barusan nih ya. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Ternyata kahar tidak gitu. Ampun nih ayatnya. Pelita itu di dalam perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Dan minyaknya saja hampir-hampir menerangi. Ampun, itu kumaha maksud ayatnya itu. Pokoknya bacaan lah, pokoknya makan sebenarnya gitulah ayatnya. Harusnya perumpamaan ini terlalu hebat nih, Allah membuat perumpamaan terlalu tinggi ini ya. Cahaya di atas cahaya dalam kurung berlapis-lapis. Tidak, hampir-hampir saja minyaknya saja hampir-hampir menerangi. Minyaknya saja sudah terang. Minyaknya saja sudah bisa menerangi, artinya sudah terang walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya dalam kurung nih berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Tapi ininya sangat penting nih ya. Allah memberi petunjuk, artinya memberi hidayah, petunjuk kepada ilmu. Berarti kan ini kan yang dimaksud cahaya itu kan ilmu yang Allah turunkan. Allah memberi hidayah, Allah memberi tuntunan sehingga seseorang itu sampai, katakanlahnya sampai kepada ilmu yang Allah turunkan tersebut. Itu hanya yang dikehendaki Allah. Jadi benar nih, meskipun sebuah langit dan bumi ini sudah Allah terangi dengan ilmu yang Allah turunkan, apa semua manusia merasa bergembira karena merasa terang? Kan enggak, kenyataannya kan demikian. Ayat ini kan menyebutkan seluruh langit-langit dan bumi sudah Allah terangi gitu kan dengan cahayanya. Dengan penjelasan seperti barusan, lihat orang ngerti. Itu kumaha Allah nerangkeun cahaya teh. Gitu lah pokoknya mah. Artinya Allah sudah menerangi gitu kan lah intinya kan. Allah sudah menerangi seluruh langit dan bumi ini dengan cahayanya. Tetapi apa manusia itu merasa berterima kasih kepada Allah karena menjadi terang gitu kan, menjadi terang, menjadi jelas sehingga bisa melihat dengan jelas? Kan enggak. Karena hati manusianya gitunya, hati manusianya tidak terbuka sehingga cahaya ilmu dari Allah ini tidak bisa masuk. Maka mata hatinya itu tetap saja tidak bisa melihat karena tidak diberi cahaya. Tayeta orang yang kena penyakit hati al-ghurur itu adalah orang yang sebetulnya yang hatinya gelap, itu hatinya gelap karena tidak dimasuki oleh cahaya yang sudah Allah turunkan. Mengapa bisa demikian? Orangnya sendiri yang tidak mau membuka hatinya. Padahal cahaya itu kan Allah turunkan, anggaplah Allah turunkan secara merata gitunya, secara secara merata, secara menyeluruh dan untuk seluruhnya. Cahaya yang Allah turunkan itu kan menerangi seluruh langit dan bumi. Kenapa manusia itu merasa gelap saja padahal cahayanya itu sudah Allah turunkan? Kalau manusianya tetap saja eta kan gelap teh, kalau manusianya tetap saja ditajong deui, tidagor deui, nah da cek Allah teh geus dicangan. Kurang lebih demikian. Jadinya kan Allah sudah memberi cahaya untuk seluruh langit dan bumi. Ari jelema ngaku na poe keneh wae kumaha itu?
Kenapa manusia itu tetap saja hidup di dalam gelap, padahal cahayanya sudah Allah turunkan. Kalau diibaratkan mata lahir, bukan keadaannya yang gelap, tapi dia menutup matanya. Matanya berfungsi kan? Itu kan, matanya berfungsi. Kemudian keadaannya terang. Tapi kalau orangnya menutup mata, tak eta gurur gitu tah. Guru itu yang demikian. Padahal dalam keadaan terang, matanya juga sebetulnya berfungsi, tapi sengaja ditutupi. Kenapa demikian? Karena terbiasa matanya itu dalam keadaan gelap. Matanya itu terbiasa, terbukanya matanya itu biasanya matanya berada dalam tempat lah gitu. Matanya itu terbiasa dalam tempat yang gelap. Ketika dibawa ke tempat yang terang, merasa silau, malah marah gitu ketika ada yang memberi cahaya. Karena matanya itu terbiasa dalam keadaan gelap. Sementara cahaya Allah ini kan tidak bisa dipadamkan. Itu kan cahaya Allah ini kan sudah Allah turunkan dan tidak bisa dipadamkan. Teta dina surat As-Saff ayat cahaya Allah itu tidak bisa dipadamkan. Surat As-Saff ayat 7. Kayak kiranya surat As-Saff ayat 7 teh As-Saff teh surat ke-60 berapa? 61 ayat 7. Ini ayat ini yang menerangkan ayat 8-nya nih. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka hendak memadamkan cahaya kurung agama. Itu dari dia terjemahan nanti. Mereka hendak memadamkan cahaya kurung agama Allah. Dan ini tidak akan bisa. Itu kan Allah sudah menurunkan agama, sudah menurunkan ilmu, cahaya, dan cahaya itu tidak bisa dipadamkan. Kenapa manusia ini ada yang merasa silau? Tidak terbiasa berarti matanya dengan cahaya. Kalau matanya yang terbiasa dengan cahaya kan akan terasa enak justru enak kan kalau terang kan jelas. Kalau mesti berjalan dia kan jelas kan pijakan itu yang mana jelas tincakeun teh. Beureun nu baseuh nu leueur nu aya cucuk teh belah mana nu mana tincakeun kan kalau dalam keadaan terang kan jelas. Matanya awas, keadaannya terang, berarti tinggal tong balangah. Berarti gitu kan? Berarti jangan lalai. Anu balangah nu kumaha? Anu balangah teh kumaha? Nu keur tah pikiranna nu keur terbelokan, balangah disebutna. Kan gitu disebut balangah teh nya. Caang, suasananya caang. Matanya berfungsi, jalan katingali jelas tincakeun ti nu mana, tapi habet labuh. Balangah berarti. Tah itu sebut hirup teh jangan balangah berarti. Jangan balangah. Berarti tidak boleh lalai. Kalau lupa kan oleh Allah diampuni kan? Dimaklum. Kalau lupa oleh Allah dimaklum kan? Lalai enggak bisa, balangah mah enggak ada. Kalau lupa kan misalnya kan orang lupa belum sholat, ingat-ingat minggu depan, kira-kira. Ya misalnya hari ini nih lupa belum asar, ingat-ingat misalnya besok, kemarin nih belum asar, itu Allah dimaklumi, diampuni. Tapi kan sholat itu tidak boleh, tidak dikerjakan. Maka kerjakanlah kapanpun dia ingat gitu kan. Kalau lupa meskipun sudah seminggu. Minggu kemarin hari Senin asacan sholat asar. Topan ingat-ingat seminggu keharap. Itu oleh Allah dimaklumi. Ya karena sholat itu tidak boleh, tidak dikerjakan. Maka ya kerjakanlah ketika ingat. Meskipun sudah seminggu, sebulan misalnya. Tapi kalau lalai nggak ada. Lalai itu karena ulah manusia.
Orang yang lengah, orang yang lalai itu berarti perhatiannya sedang dialihkan ke hal yang lain, itu kan berarti ke hal yang lain. Karena naon? Pasti karena kadunyaan. Demoal teh kadinya lah. Pasti lalainya itunya teralihkan, dibelokkan itu. Karena keadaan terang dengan cahaya yang Allah turunkan ini tidak bisa dipadamkan. Nih ayat 8-nya, yuridullahu liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi. Nah, sementara Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir itu membencinya. Artinya agama Allah ini sudah Allah turunkan, seluruh alam raya ini sebetulnya sudah terang keadaannya dengan agama, dengan ilmu, dengan cahaya yang Allah turunkan. Nah bercilaka keneh, perem berarti maneh cek Allah teh. Coba lamun bentak, kan keadaannya terang gitu kan. Nah kenapa kamu memejamkan mata? Kenapa kamu menutup mata? Jadi udah poek, lain poek maneh nu peureum berarti teh, atau kamu sengaja menutup mata. Karena ini semua sudah Allah terangi dengan cahaya. Ini ayat sekali lagi tadi teh ayat 35 tadi tehnya. Mana bete? Cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis tuh cahayanya pun lah gitu pokoknya gitu kan, cahaya yang sudah yang Allah berikan gitu untuk menerangi seluruh lapisan langit dan bumi. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya itu siapa yang Ia kehendaki. Artinya memang tidak akan semua merasa bergembira, berterima kasih karena sudah diterangi oleh Allah. Ternyata tidak semuanya demikian. Justru kebanyakan manusia itu malah menutup mata. Kebanyakan manusia itu malah menutup matanya, tidak mau gitu dengan diterangi gitu oleh cahaya yang Allah turunkan. Kebanyakan justru manusia malah menutup mata. Nah, Allah memberi petunjuk, Allah membimbing kepada cahaya, yaitu orang yang siapapun yang kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayolah perumpamaannya orang yang benar-benar merasa terang, justru merasa terang itu kan matanya berfungsi dengan normal, kemudian keadaannya terang, sehingga kan jelas segala sesuatunya itu dengan cahaya itu karena keadaannya menjadi terang. Kalau sudah demikian berarti tinggal satu hal, jangan balangah, jangan sampai lalai, bisiti tajong, bisiti soledat. Lantaran ieu teh caang, jalan rata, garesok pan ti tajong dinu rata pan era. Ti tajong dinu rata teh itu kumaha itu. Balangah berarti sebutan teh. Eta lalai teh nya bukan tidak terang, cahayanya terang, matanya berfungsi dan tidak menutup mata. Hanya seringkali manusia itu kena oleh lalai dan lupa.